Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami satu bab spesifik yang menurut saya menarik banget nih dari buku Inside the Minds Leading Consultant. Sumber kita kali ini dari Dr. Chuck Lussier. Waktu itu dia Chief Growth Officer dan Senior VP di Booz Allen Hamilton. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Overlap Your Circles, Maximizing the Three Elements of the Strategy Consulting Business. Jadi, misi kita kali ini, kita mau coba saring nih, apa sih inti pemikiran Dr. Lussier ini, terutama soal gimana konsultan strategi bisa memaksimalkan potensi mereka. Fokus utamanya ke ide menumpuk lingkaran-lingkaran. Kedengarannya simpel ya, tapi kayaknya dalam nih maknanya, tentang gimana menyatukan elemen-elemen penting dalam bisnis konsultasi. Rasanya ini relevan buat banyak orang deh, bukan cuma konsultan. Persis. Ini bukan cuma rangkuman biasa ya. Kita akan coba bongkar gimana Lussier melihat dinamika profesi ini. Termasuk perdebatan klasik itu loh, ini profesi atau bisnis sih? Dan yang paling penting, kita mau gali strategi praktisnya dia buat sukses jangka panjang. Intinya, gimana menyelaraskan tiga hal. Klien, terus tim atau orang-orang di dalamnya, dan satu lagi model intelektual atau ide-ide gitu. Sinergi, itu kuncinya. Wah, menarik banget. Sinergi ya, bukan sekedar manajemen waktu. Oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Gimana Dr. Lussier melihat dasar-dasar bisnis konsultasi strategi ini? Terutama soal perdebatan profesi versus bisnis tadi. Lussier ini langsung to the point ya, masuk ke perdebatan lama di dunia konsultasi. Ini sebenarnya profesi atau bisnis? Dia sampai nyebut debat terkenalnya Jim Allen dari Booz Allen sama Marvin Bower dari McKinsey. Kayak pertanyaan abadi gitu ya. Kita ini lebih kayak dokter yang melayani pasien atau pengusaha yang cari untung. Gimana tuh pandangan dia? Itu dia, pertanyaan bagus. Dan pandangan Lussier cukup menarik. Menurut dia, ya dua-duanya benar, nggak perlu dipertentangkan gitu. Dia yakin banget kalau kita melakukan hal yang benar, secara profesional maksudnya, selalu utamain klien, fokus kembangin orang di tim, terus majuin ide baru. Nah itu pada dasarnya justru praktik bisnis yang paling cerdas, paling sustainable. Profit, ya penting tentu, tapi dia lihatnya itu sebagai hasil. Konsekuensi logis lah dari kita kerja benar secara profesional. Nah, yang ngikat semuanya ini kata Lussier cuma satu kata, kepercayaan. Kepercayaan, masuk akal sih. Di banyak jasa profesional, kepercayaan kan emang jadi mata uang utamanya ya. Tapi gimana cara bangunnya? Konkretnya gimana menurut Lussier? Apa cukup presentasi bagus atau akrab aja? Wah, lebih dalam dari itu. Lussier bilang, kepercayaan sejati itu nggak dibangun semalam, tapi lewat kesuksesan bersama yang berkelanjutan. Artinya, konsultan harus bisa konsisten bantu klien capai peningkatan kinerja yang signifikan, yang terukur, bukan cuma sekali proyek, terus selesai. Jadi bukan cuma datang, analisis, kasih rekomendasi pinter, tapi susah dijalankan, tapi benar-benar kolaborasi. Gandengan tangan sama klien buat cari solusi yang nggak cuma bagus di kertas, tapi beneran jalan di lapangan. Ada tambahan penting dari dia, bantu juga individu di dalam klien itu biar sukses secara pribadi. Ini bikin hubungan lebih awet. Oh, jadi bukan cuma sukses perusahaannya, tapi orang di dalamnya juga dibantu sukses ya? Betul. Dia cerita pengalaman pribadi yang kuat banget. Ada klien lama, nelpon dia buat proyek akuisisi. Krusial banget, resikonya tinggi. Kliennya nggak banyak ngomong, cuma bilang, "Chuck, saya butuh bantuan Anda, saya percaya Anda." Nah, momen kayak gitu, menurut Lussier, itu puncaknya hubungan konsultan klien. Kepercayaan penuh. Dibangun dari hasil nyata dan kerja bareng jangka panjang. Itu fondasinya. Fondasi kepercayaan dari hasil nyata yang berulang. Oke, jelas banget. Nah, biar kita lebih paham konteksnya nih. Lussier kan juga coba petakan lanskap industri konsultasi ya. Dia ngerasa pembagian biasa kayak strategi, operasi, teknologi itu agak membingungkan. Gimana dia ngelompokinnya? Kenapa ini penting buat dia? Iya, Anda benar. Dia ngerasa segmentasi tradisional itu kurang pas aja gitu. Nggak nangkep beda fundamental di model ekonomi sama cara kerjanya. Jadi Lussier ngelompokin pemain besar jadi 3 segmen utama, berdasarkan model ekonominya. Pertama, firma strategi, strategic firms. Ya kayak tempat dia kerja, Booz Allen, terus nama besar lain kayak McKinsey, BCG, Bain. Fokusnya isu-isu puncak manajemen. Oke, firma strategi. Terus yang kedua? Kedua, konsultan akuntansi, accounting consultants. Waktu itu ya, ini divisi konsultasi dari kantor akuntan besar.
Kayak Accenture, Deloitte Consulting, PwC Consulting sebelum dijual ke IBM. Skalanya biasanya lebih gede. Oke. Yang ketiga? Ketiga, spesialis aplikasi, application specialist. Ini bagian konsultasi dari perusahaan teknologi, hardware, atau software. Kayak IBM Global Services, Oracle Consulting, SAP Consulting gitu. Fokusnya lebih ke implementasi teknologi spesifik. Kenapa ini penting? Ya karena model bisnis, struktur biaya, tipe proyek, bahkan orang-orangnya di 3 segmen ini bisa beda banget. Nah, fokus Lucier dan kita hari ini itu di segmen pertama, firma strategi. Konsep menumpuk lingkaran ini paling relevan di situ. Oke, jadi fokusnya di firma strategi. Apa sih ciri khas utama mereka menurut Lucier yang bikin beda dari 2 segmen lain? Ciri utamanya itu fokus mereka ke solusi yang unik dan disesuaikan. Istilahnya customize gitu ya, buat tiap tantangan klien. Jadi bukan pakai pendekatan standar atau template yang diulang-ulang. Mereka biasanya kerja dekat banget sama pengambil keputusan level C-suite atau dewan direksi. Orang-orang yang mikirin arah strategis perusahaan. Terus, ada ciri lain yang menarik. Rasio staf profesional ke mitra atau partner itu biasanya lebih rendah. Lucier nyebut sekitar 8:1 di Booz Allen waktu itu. Oh, jadi lebih banyak senior yang terlibat ya? Iya, betul. Ini bikin keterlibatan konsultan senior atau mitra jadi lebih intensif di tiap proyek. Analisisnya jadi lebih dalam, pengalamannya kepake banget. Tujuannya bukan cuma selesaiin proyek, tapi bantu klien ciptakan dan pertahankan keunggulan kompetitif. Jangka panjang. Solusi unik, kerja bareng C-suite, keterlibatan senior yang dalam, paham. Nah, ini nih, akhirnya kita sampai ke inti gagasan Lucier yang udah kita singgung dari tadi, metafora 3 lingkaran yang perlu ditumpuk. Saya penasaran banget sama ini, soalnya biasanya kita mikirnya kebalikannya. Bisa dijelasin lebih detail, apa aja 3 lingkaran itu? Tentu. Jadi, 3 lingkaran ini representasi dari elemen paling dasar yang harus dikelola sama, ya semua konsultan strategi. Mungkin profesi lain juga mirip sih. Lingkaran pertama itu klien. Ini ya semua urusan sama klien lah. Bangun hubungan, pahami kebutuhan mereka, dan pastinya kasih hasil yang memuaskan, yang ada dampaknya. Oke, klien. Lingkaran kedua? Lingkaran kedua itu tim atau orang-orang. Ini soal rekrut talenta terbaik, kembangin kemampuan mereka, bina karirnya, ciptain lingkungan kerja yang enak buat kolaborasi, dan saling dukung. Klien, tim, yang ketiga? Lingkaran ketiga, modal intelektual atau ide, intellectual capital. Ini maksudnya akumulasi pengetahuan, metodologi, kerangka kerja, wawasan industri, inovasi. Pokoknya aset tak berwujud firma dan konsultannya lah. Klien, tim, ide. Oke. Nah, biasanya kan kayak yang Anda bilang tadi, kita sering ngerasa ada semacam trade-off ya, tarik-menarik gitu antara ketiganya. Kayak misalnya, kalau kita fokus banget layanin klien A, waktu buat mikirin ide baru jadi kepotong. Atau kalau sibuk bina tim junior, waktu buat ketemu calon klien baru jadi kurang. Selalu ada pilihan sulit gitu kan? Persis. Nah, ini dia asumsi umum yang menurut Lucier justru salah kaprah, malah jadi penghambat sukses jati. Dia studi itu konsultan paling sukses di Booz Allen. Polanya menarik. Mereka yang paling berhasil itu nggak ngelihat 3 elemen ini sebagai pilihan yang saling mengalahkan, bukan zero-sum game. Sebaliknya, mereka secara sadar dan aktif menumpuk lingkaran-lingkaran itu. Overlap the circles, istilahnya dia, dalam tiap aktivitas mereka. Menumpuk lingkaran, maksudnya satu kegiatan bisa kena ke 3 target sekaligus gitu. Betul. Idenya itu, kita rancang aktivitas kita sedemikian rupa, biar satu usaha bisa kasih kontribusi positif ke 2 atau bahkan 3 lingkaran sekaligus. Jadi bukan soal bagi-bagi waktu secara kaku. Sekian jam buat klien, sekian jam buat tim, sekian jam buat riset. Bukan gitu. Tapi cari cara cerdas biar aktivitas-aktivitas itu saling nguatin. Sinergi, bukan sekedar alokasi. Ini cara pandang yang beda banget. Sultan bisa beneran numpuk lingkaran ini di kerjaan sehari-hari? Lucier ngasih beberapa contoh yang jelas banget di halaman 125 babnya. Coba kita bedah ya. Pertama nih, soal ide dan publikasi. Sering kan ide baru atau kerangka kerja yang dipublikasiin konsultan itu lahir dari pengalaman nyata pas ngerjain proyek klien. Ini udah nyambungin lingkaran klien sama modal intelektual. Nah, kalau konsultan itu nulis artikel atau buku bareng sama orang dari klien, ini nggak cuma hasilin publikasi, modal intelektual, tapi juga bikin hubungan sama klien makin dalam, makin percaya, lingkaran klien. Oh iya ya, nulis bareng klien. Terus, kalau dia ngelibatin tim junior pas nulis, nah itu sekalian buat ngembangin skill analisis sama komunikasi mereka kan? Lingkaran tim.
Publikasinya sendiri nanti bisa narik klien baru, bisa juga jadi bahan diskusi internal. Bisa kena 3 lingkaran sekaligus. Satu aktivitas, manfaatnya banyak. Wow, itu contoh jelas banget ya. Satu aktivitas nulis aja bisa dirancang buat kena banyak target. Ada contoh lain? Di saat yang sama, ini juga bikin waktu konsultan senior jadi lebih lega, bisa fokus ke isu strategis yang lebih rumit sama klien, atau malah bisa mikirin ide baru, lingkaran klien dan modal intelektual. Delegasi yang efektif itu jadi alat numpuk lingkaran juga ternyata. Satu lagi contoh bagus, berbagi pengetahuan internal. Kalau satu tim selesai proyek, kan sering tuh diminta sharing pembelajaran atau temuan kunci ke tim lain di firma. Oh ya, sesi knowledge sharing gitu ya? Betul. Proses sharing ini, pertama, ngelatih kemampuan presentasi si pembicara, plus nambah pemahaman tim lain, lingkaran tim. Diskusi pas sesi itu bisa micu ide baru atau adaptasi metode buat kasus lain, modal intelektual. Dan yang penting, karena pengetahuan kolektif firma jadi nambah, tiap tim jadi lebih siap kasih nilai tambah ke klien mereka. Belajar dari pengalaman orang lain, lingkaran klien. Lagi-lagi, satu aktivitas internal dampaknya bisa kemana-mana. Ini beneran mengubah cara pandang loh. Ngelihat aktivitas nggak cuma dari hasil langsungnya, tapi potensi dampak gandanya. Ini jadi tantangan menarik nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikir sebentar. Gimana prinsip numpuk lingkaran ini bisa Anda terapkan di kerjaan atau bahkan kehidupan pribadi? Ada nggak tugas rutin atau proyek yang bisa didesain ulang biar manfaatnya double atau triple kayak contoh tadi? Patut direnungkan ya. Selain konsep inti numpuk lingkaran tadi, Lucier juga ngomongin soal seni dalam konsultasi strategi. Wah, ini kedengaran lebih dari sekedar teknik atau metode ya. Apa maksudnya seni di sini? Seninya itu, kata Lucier, ada di kemampuan si konsultan buat secara lihai menjalin 3 untayan aktivitas yang beda tapi nyambung. Dijalinnya barengan, terintegrasi, bukan satu-satu atau kepisah. 3 untayan itu, pertama, melakukan analisis yang objektif, basisnya data, dan dalam, buat ngerti situasi sebenarnya. Oke, analisis. Kedua, Kedua, ngembangin rekomendasi yang gak cuma cerdas konsepnya, tapi juga beneran bisa jalan, workable gitu di konteks klien yang spesifik itu. analisis, rekomendasi, workable. Yang ketiga? Ketiga, secara aktif mendorong terjadinya perubahan yang positif di dalam organisasi klien. Ngatasin resistensi, bangun momentum. Jadi nggak cukup cuma analisis datanya akurat atau rekomendasinya brilian di kertas. Tiga-tiganya harus dijalin barengan dari awal gitu. Kirim 3-3-nya barengan. Tanya terus, oke, kalau analisisnya nunjukin X, rekomendasi apa yang paling mungkin muncul? Ini realistis nggak buat klien ini? Lihat budaya sama kemampuannya. Siapa nih yang bakal dukung atau nentang perubahan ini? Gimana cara kita nyampein temuan sama rekomendasi ini biar gampang diterima? Nah, ngeimbangin 3 untayan ini terus-menerus, analisis rigorus, rekomendasi praktis, sama manajemen perubahan efektif, itu tantangan artistiknya. Itu jadi keinget contoh yang Anda sebutin tadi, soal klien GE yang awalnya resisten banget sama temuan tim Lucier. Itu contoh nyata seni ini lagi beraksi dong ya? Betul sekali. Itu contoh klasik banget. Di kasus itu kan manajer unit bisnisnya nggak percaya sama sekali sama analisis awal tim Lucier. Skeptis, nolak mentah-mentah. Nah, tim Lucier bisa aja nyerah atau malah nambahin data lebih banyak lagi. Tapi mereka milih cara lain. Mereka identifikasi satu aja analisis kunci yang paling krusial yang nggak bisa dibantah. Mereka validasi ulang datanya, metodologinya, sampai benar-benar kuat. Terus, Lucier nggak nyuruh orang lain, tapi dia pribadi luangin waktu dia nyebut sampai 12 jam buat duduk bareng manajer itu. Dibahas detail analisis itu, dijawab semua keraguannya, sabar banget. 12 jam? Wow. Iya, begitu manajernya akhirnya yakin sama validitas analisis kunci itu, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Dia jadi pendukung paling depan buat perubahan besar berdasarkan rekomendasi tim, dan akhirnya berhasil gandain profit divisinya. Luar biasa. Jadi seninya di situ ya, kemampuan baca situasi, nemuin titik ungkit, terus milih cara komunikasi yang pas, diskusi personal mendalam, buat nembus resistensi dan bikin ada tindakan nyata, bukan cuma nyajiin data doang. Tepat. Itu kombinasi antara tajamnya analisis, kecerdasan emosional, sama pemahaman mendalam soal dinamika organisasi. Keren sih. Oke, kita balik lagi yuk ke lingkaran ketiga tadi, modal intelektual. Gimana Lucier melihat peran ide dan pengetahuan di bisnis konsultasi? Apa konsultan dituntut harus selalu jadi penemu teori baru atau inovator radikal gitu?
Pandangan Lucier di sini cukup pragmatis ya. Dia ngeliat ide sama pengetahuan itu lebih kayak bahan baku atau alat kerja aja buat konsultan. Dia bikin analogi menarik. Konsultan strategi itu lebih mirip insinyur daripada ilmuwan. Ilmuwan mungkin fokusnya bikin teori baru yang fundamental. Kalau insinyur kan fokusnya pakai prinsip ilmiah sama pengetahuan yang ada buat rancang solusi praktis yang jalan di dunia nyata. Oh, oke. Jadi lebih ke aplikasi ya? Iya, konsultan menurut dia gitu juga. Mereka pakai teori manajemen atau kerangka strategi yang udah ada kalau emang relevan dan ngebantu. Tapi kalau teori yang ada nggak cukup atau terlalu abstrak buat masalah klien, mereka nggak ragu bikin aturan praktis atau rules of thumb baru berdasarkan pengalaman bareng dan data lapangan. Tujuannya bukan teori bagus, tapi klien sukses. Jadi, fokusnya bukan cuma ke apa yang diketahui dalam bentuk laporan atau database gitu, tapi mungkin lebih penting lagi siapa yang tahu. Nah, Anda nangkap poin kuncinya. Sebagai Chief Knowledge Officer waktu itu, Lucier nekenin banget aspek siapa ini. Menurut dia, seringkali pengetahuan paling berharga itu bukan dokumen atau metode formal, tapi akses ke orang yang tepat. Orang yang punya keahlian dan pengalaman yang pas. Tahu siapa ahli terbaik di dalam firma atau bahkan di luar, buat isu A atau B. Dan bisa nyambungin mereka ke masalah klien yang tepat. Itu sering jauh lebih efektif daripada baca pulungan laporan riset. Dan ini, lagi-lagi, contoh numpuk lingkaran. Pasang ahli terbaik buat nanganin masalah klien paling sulit, itu nggak cuma kasih solusi optimal buat klien, lingkaran klien, tapi sekalian juga ngasah keahlian si ahli itu lewat tantangan baru. Lingkaran tim dan modal intelektual. Jaringan pengetahuan personal dan kolaborasi itu jadi aset utama. Pragmatis tapi masuk akal banget ya. Nah, di bagian akhir babnya nih, Lucier juga nggak lupa kasih sedikit wejangan buat orang-orang yang mungkin lagi mikir mau karir di bidang konsultasi strategi. Gimana perspektifnya soal ini? Cocok buat semua orang nggak sih? Dia nyampeinnya cukup jujur dan seimbang sih. Dia ngaku ada ketidakpastian. Susah, katanya, buat nilai di awal apakah seseorang bakal sukses dan happy jangka panjang di dunia konsultasi. Pertanyaan kunci yang dia saranin buat direnungkan calon konsultan itu, apakah kerja jadi konsultan beberapa tahun ke depan bakal jadi cara terbaik buat maksimalkan pilihan karir Anda di masa depan? Dia mengakui nilai jual utama pengalaman konsultan itu ia potensinya sebagai jalur cepat, akselerator ke posisi manajemen senior di korporat. Banyak alumni konsultan dicari banget karena pengalaman strategis dan analitisnya. Tapi ada tapinya ya. Iya, ada tapinya. Dia juga ingetin sisi lainnya. Gaya hidup yang sering nggak terduga, jam kerja panjang, tuntutan tinggi banget soal kinerja dan ketahanan. Jadi ya, perlu dipikirin matang-matang. Tuntutan tinggi, gaya hidup nggak terduga. Dan saya bisa nebak nih, saran Lucier buat ngadepin tantangan ini, termasuk soal work-life balance, adalah Tentu saja, balik lagi ke prinsip intinya. Overlap your circles, tumpuk lingkaran Anda. Dia percaya prinsip yang sama efektifnya buat ngelola bisnis konsultasi, bisa juga diterapin buat ngelola hidup pribadi dan profesional biar lebih harmonis. Dia bahkan kasih contoh pribadinya yang menarik. Pas anak-anaknya mulai kuliah, Lucier sukarela ambil peran tambahan buat pimpin rekrutmen Booz Allen di kampus tempat anak-anaknya kuliah. oh, cerdas juga ya. Iya kan? Aktivitas ini jelas berharga buat firma, cari talenta baru lingkaran tim dan modal intelektual. Tapi barengan, ini kasih dia alasan dan kesempatan buat lebih sering ke kampus, ketemu dan habisin waktu sama anak-anaknya, nguatin lingkaran pribadinya. Intinya, cari cara kreatif biar berbagai aspek hidup, kerjaan, keluarga, minat pribadi, bisa saling dukung, saling memperkaya, bukan malah saling gerus atau saingan secara kaku. Mencari sinergi antara tuntutan profesional dan kebutuhan personal. Wah, nasihat yang bijak banget dan bisa diterapin di mana aja ya, nggak cuma di konsultasi. Jadi, kalau kita coba rangkum nih esensi dari pembahasan mendalam kita soal bab Dr. Chuck Lucier ini, intinya adalah kekuatan dari ide yang kelihatannya sederhana tapi dalam banget, menumpuk lingkaran. Daripada kita kejebak mikir kalau klien, tim, orang-orang sama modal intelektual itu elemen yang saingan rebutan waktu dan energi kita yang terbatas, Lucier justru ngajak kita ngelihatnya sebagai elemen-elemen yang punya potensi gede buat saling nguatin satu sama lain. Kalau kita secara sadar rancang tindakan atau aktivitas kita, biar melayani ketiga lingkaran ini barengan, kita bisa buka potensi sinergi, efektivitas, dan dampak yang jauh lebih gede daripada kalau kita kerjain kepisah-pisah atau mikirnya trade-off melulu.
Ini pendekatan yang pragmatis banget, yang intinya bilang kalau kita melakukan hal yang benar buat stakeholder utama kita, klien, sambil terus investasi ke pengembangan orang di sekitar kita, tim, dan barengan terus belajar, inovasi, bangun basis pengetahuan ide, ya itulah strategi paling cerdas dan paling awet buat sukses jangka panjang. Ini benar-benar nawarin cara pandang baru ya soal gimana kita ngelola prioritas, ngatur energi, bahkan mengukur kerjaan kita. Walaupun fokus utama Lucier emang dunia konsultasi strategi yang spesifik, gagasannya ini kayaknya mancing pertanyaan penutup yang menarik nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Di area mana lagi ya dalam kerjaan Anda, atau mungkin malah di kehidupan pribadi di luar kerjaan, konsep sengaja menumpuk lingkaran ini, fokus barengan ke stakeholder kunci, ke pengembangan diri orang lain, dan kebangun pengetahuan skill baru secara simultan, mungkin bisa buka jalan ke terobosan baru, efisiensi, atau hasil yang nggak terduga sebelumnya. Coba dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari Dr. Chuck Lucier tentang menumpuk lingkaran ini bisa kasih Anda perspektif baru yang berharga dan mungkin memicu ide-ide praktis di konteks Anda masing-masing.